wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsaminat. Hari ini saya akan membahas tentang apa itu internet. Internet saat ini sudah banyak dibutuhkan oleh semua orang. Misalnya saja digunakan untuk sosial media, browsing pengetahuan, rapat online, dan belajar online. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang internet. Pengertian internet. Pengertian internet secara umum adalah jaringan yang menghubungkan sebuah media elektronik dengan alat lainnya. Cara kerjanya yaitu menghubungkan seluruh komputer yang ada di dunia dan berperan sebagai pusat perkembangan informasi. Sejarah internet dimulai pada tahun 1960. Pada saat itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang sudah mendelegasikan ARPA untuk membentuk sebuah sistem jaringan bernama ARPANET sebagai bibit teknologi internet. Baru kemudian pada tahun 1980, internet secara resmi dipakai oleh kalangan tertentu dengan tujuan menghubungkan berbagai universitas yang ada di Amerika Serikat. Pada tahun 1982, mulai muncul standar TCP atau IP. Semakin berkembang tahun 1984 yang ditandai munculnya domain. Setelah itu, Amerika Serikat juga mendirikan National Science Foundation Network sebagai pengganti ARPANET. Perannya sebagai wadah riset terkait jaringan internasional dan menghubungkannya menjadi satu. 3 tahun kemudian, tepatnya 1993, Inter mulai didirikan serta mengembangkan bisnis di bidang internet. Perkembangan internet. Sebenarnya internet masuk ke Indonesia mulai tahun 1983 yang diperkenalkan oleh Joseph F.P. Luhukai di Universitas Indonesia. Pada waktu itu, para tokoh Indonesia mendirikan paguyuban network yang bekerjasama dengan para anggota pengembangan teknologi. Internet tersebar luas ketika Departemen Pendidikan mengembangkan tidak hanya di UI, tapi juga di ITB, UGM, ITS, IPB, dan Universitas Hasanuddin. Lanjut, beberapa tokoh yang sudah disebutkan di sub pembahasan sebelumnya adalah pengembangan paling legendaris mulai tahun 1992 hingga 1994. Saat ini, banyak sekali temuan kreasi internet yang sudah bisa diakses melalui smartphone. Lebih lanjut lagi, kecepatan akses data sudah ditingkatkan kecepatannya untuk pengalaman yang lebih menyenangkan. Masyarakat lebih bebas berselancar, entah itu menonton video, sosial media, browsing, bekerja, belanja, dan masih banyak aktivitas yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Penggunaan internet. Berdasarkan Digital 2020, terungkap bahwa pengguna internet di seluruh dunia telah mencapai angka 4,5 miliar orang. Angka ini menunjukkan bahwa pengguna internet telah mencapai lebih dari 60% penduduk dunia atau lebih dari separuh populasi bumi. Manfaat internet yaitu menambah wawasan, lebih efisien, memudahkan komunikasi, meningkatkan penguasaan bahasa asing, mendorong kemandirian. Dan manfaat lainnya yaitu sebagai sarana pendidikan jarak jauh, sebagai sarana hiburan, memudahkan pekerjaan, untuk menjalankan bisnis, bisa untuk berbelanja.
Kelebihan internet yang pertama, memudahkan mendapatkan informasi, kedua, menyediakan berbagai hiburan, ketiga, memudahkan transaksi ekonomi. Kekurangan internet yang pertama, tersebarnya informasi bohong atau hoaks, kedua, adanya konten negatif, ketiga, tersebarnya virus di komputer. Dampak positif dari internet. Kita bisa melihat di sini ada 9 dampak positif dari internet. Begitupun dampak negatif dari internet, di sini ada 8 yang kita bisa lihat. Internet kebutuhan pokok baru sejak pandemi. Internet bukan lagi sekadar barang pemuas kesenangan semata. Terutama sejak terjadinya pandemi, berbagai kegiatan dapat dilakukan secara virtual dan menjadi kebiasaan baru yang timbul sebagai bentuk kemampuan kegiatan beradaptasi manusia terhadap kondisi krisis kesehatan dunia yang terjadi hampir 7 bulan terakhir ini. Kegiatan yang semula lebih banyak dilakukan dengan kontak fisik, kini lebih sering dilakukan secara daring. Bahkan di awal pandemi, baik kegiatan belajar mengajar, beribadah, belanja, maupun kegiatan belajar lebih banyak dilakukan dari rumah. Hal ini menyebabkan pengguna internet meningkat selama masa pandemi. Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, terjadi peningkatan penggunaan internet hingga sebesar 40% dan terjadi pergeseran lokasi pengakses internet yang biasanya didominasi dari kawasan perkantoran selama awal pandemi didominasi dari kawasan pemukiman. Peningkatan aktivitas di rumah paling besar terjadi pada bulan April dan Mei yang mencapai 17,00%. Dengan meningkatnya aktivitas di tempat tinggal, otomatis kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan seperti rapat, pelatihan, seminar, dan lain-lain tidak dapat dilakukan dengan tatap muka. Akibatnya, penggunaan aplikasi rapat virtual pun menjadi populer di kalangan masyarakat. Penggunaan aplikasi ini tentu tak terlepas dari pengguna paket data dan internet sebagai bahan bakarnya. Masa pandemi COVID-19 juga telah mengubah kebiasaan atau rutinitas masyarakat menjadi lebih banyak dilakukan lewat layar komputer maupun smartphone. Dengan memanfaatkan teknologi digital untuk menjalankan berbagai aktivitas, salah satu kebiasaannya dalam berbelanja. Perubahan mobilitas juga terjadi di tempat perdagangan dan tempat rekreasi. Sementara itu, di masa transisi 1 Juni 2020 sampai sekarang terjadi penurunan 22,8%. Kegiatan yang juga tak terlepas dari pengguna internet adalah aktivitas belajar mengajar. Aktivitas pendidikan yang hingga saat ini dilakukan tanpa tatap muka menyebabkan pengguna internet juga terpaksa dikenakan pada anak baik dari tingkat PAUD maupun universitas. Proses belajar mengajar menggunakan aplikasi rapat virtual seperti Google Classroom, Google Meet, dan lain-lain membuat para orang tua merogoh kocek lebih dalam guna membelikan paket internet anak-anak mereka. Pengguna internet selain membawa dampak positif juga membawa dampak negatif. Berselancar di dunia maya memang mampu menghapus batas ruang dan waktu, tetapi masyarakat juga harus bijak dalam menggunakannya agar dampak negatif dari pengguna internet dapat diminimalisir. Demikianlah pembahasan mengenai internet. Semoga informasi yang saya bawakan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.